Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amil ifdali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdali wa shifaiha wadul absari wa diyaiha wa adali wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan pengajian kita yang dimulai dari salat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan pembacaan Ratibul Hadad. Insyaallah kita akan lanjutkan pengajian kita menyambung dari apa yang telah disampaikan pada malam Sabtu yang lalu. Pada malam Sabtu yang lalu kita sudah sampai dengan masalah rukun yang keenam, yaitu i'tidal, dilanjutkan dengan penjelasan tentang kunut. Malam hari ini kita masuk pada rukun yang ketujuh. Rukun yang ketujuh yaitu sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat, karena itu adalah merupakan perintah dari Al-Quran dan hadis dan juga ijma' sekalian umat. Jadi rukun yang ketujuh itu adalah sujud sebanyak 2 kali pada masing-masing atau pada setiap rakaat. Berarti kalau sembahyangnya itu 3 rakaat, maka wajib sujudnya 2 kali 3 berarti 6. Kalau rakaatnya 4 berarti wajib sujudnya minimal 8. Kenapa jadi minimal 8? Bisa jadi 9, bisa jadi 10. Kenapa jadi 9? Karena pada saat membaca ayat itu terbaca ayat saja, ayat sejadah, berarti 9. Atau misalnya pada waktu ketinggalan atau ragu-ragu, maka disunatkan sujud sebelum salam. Nah, yang menjadikan wajib itu, yang rukun itu adalah sujud yang 2 kali setiap rakaat. Jadi kalau zuhur berarti 8 kali sujudnya, kalau asar berarti 8, kalau subuh berarti 4 kali, kalau maghrib berarti 6 kali sujud yang rukun, karena 1 rakaat jumlahnya adalah 2 kali sujud. Dan bermula hikmah. Nah, hikmah mengulangi sujud 2 kali karena bahwasanya ia adalah terlebih sampai kepada sifat tawadu. Nah, jadi salah satu hikmah dari sujud 2 kali itu menjadikan kita itu hendaknya lebih bersifat tawadu, bersifat rendah hati. Kenapa jadi rendah hati? Karena sesuatu yang mulia dari tubuh kita itu kita rela, kita ikhlas untuk menempatkan di tempat yang paling rendah, yaitu di lantai, yaitu dahi. Nah, sehingga dengan harapan salah satunya adalah menyebabkan kita lebih merasa tawadhu. Dan lagi pula katanya di sini bahwasanya syara' menyuruh akan yang demikian itu senantiasa untuk membaca doa di dalam sujud pada waktu dalam keadaan sujud, terlebih lagi sujud pada sujud rakaat terakhir atau sujud yang terakhir. Kalau misalnya kita sholat maghrib
Berarti sujud yang keenam itu adalah waktu yang sangat dekat kepada Allah, waktu saat yang sangat baik untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ulama menyarankan jangan sampai ketinggalan minimal 3 doa dibaca ketika pada waktu sujud. Kalau dalam penjelasan pengajian Guru Kumpul, bahkan Jasidin jangan sampai lupa untuk mendoakan orang tua. Rabbofilli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian ditambah lagi doa supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma inni as'alukal husnul khotimah. Kemudian ditambah lagi dengan doa apa lagi ya? Allahumma taubatan nasuha qabla al-maut. Nah, minta Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Minta kepada Allah supaya kita diberikan kesempatan rezeki, dalam artian kesempatan untuk bertaubat sebelum kita meninggal dunia. Itu salah satu doa yang kita panjatkan ketika sujud yang terakhir. Kemudian yang ketiga adalah minta ditetapkan hati senantiasa untuk tetap berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, supaya kita tetap hati kita terpaut untuk dalam masalah-masalah keagamaan. Nah, itu minimal 4 tadi. Pada sujud terakhir kita doakan orang tua kita, kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian yang ketiga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kesempatan untuk bertaubat sebelum meninggal dunia. Kemudian yang keempat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dimintakan supaya hati kita tetap istiqomah untuk berada di jalan yang benar atau di jalan sesuai dengan hukum-hukum agama. Nah, itu minimal. Makanya pada waktu sujud terakhir biasanya lebih lama, karena memang pada saat itu adalah saat-saat mustajab untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mau minta apapun silahkan. Nah, tergantung dengan kekuatan kita pada waktu sujud. Kalau kita sholat sendirian, tapi kalau sholat jadi imam ya sadar-sadar sesuaikan dengan kemampuan makmum. Kalau sholat sendirian misalnya pada waktu sujud terakhir mau 15 menit biar hendak sujud, hendak minta sesuatu silakan, asalkan minta segala sesuatunya itu jangan mempergunakan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Cina. Nah, bahasa Indonesia aja batal, apalagi bahasa Cina ya. Nah, kalau hendak minta sesuatu maka gunakan bahasa yang berkata-kata. Misalnya hendak, ya Allah, ulun esok ada proyek mau hendak digawi, tolong ya Allah berikan kesempatan kepada hamba untuk bisa mendapatkan proyek itu misalnya. Itu cukup diucapkan di dalam hati, minta kepada Allah. Ya Allah, anak ulun esok hendak ujian nasional, berikan kesempatan kepada anak hamba, mudahkan, lapangkan hatinya, bukakan pikirannya supaya dia bisa melaksanakan ujian nasional dengan baik sesuai dengan harapan. Minta sesuai dengan apa yang di hati kita, kada perlu diucapkan. Misalnya dia jawab, ya Allah, ulun minta esok hendak kawin lagi, batal sembahyangnya. Nah itu. Ya Allah, kalau mengucapkan dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau hendak mengucapkan sesuatu doa yang tidak kita mampu mengucapkan dengan kalimat bahasa Arab, cukup kita lafalkan dalam hati kita keinginan kita, insya Allah Allah mendengar apa yang ada dalam hati kita. Kada perlu kita ucapkan dengan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Inggris, apalagi bahasa Cina tadi. Nah, lanjut. Kemudian yang selanjutnya itu adalah salah satu bentuk syukur kita atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, atas segala sesuatu kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Jadi salah satu tujuan sujud tadi, hikmahnya adalah menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Ini belum masuk syaratnya lah, ini masuk mukadimahnya. Nah, kemudian bermula sekurang-kurang sujud itu adalah menghantarkan akan kulit dahinya, ini dahi, meletakkan
dahinya kepada tempat sujud, yakni dengan tiada dilapik. Nanti kita jelaskan dilapik. Dengan tanpa dilapik atasnya pada dahi itu, dan menetapkan dahinya pada tempat sujud, dan yang lain daripada itu segala syarat sujud yang lagi akan datang dijelaskan. Nah ini, jadi sekurang-kurangnya sujud itu dahi tadi ditempelkan, ditempatkan di tempat sujud, di tempat sujud tanpa ada sesuatu yang menghalangi. Kalau di dalam Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Malibari, salah satu syarat sujud tadi Yasidin itu tidak ada sesuatu benda yang bergerak yang menghalangi dahi ini untuk menempelkan ke tempat sujud. Artinya apabila dahi itu ada sesuatu benda yang bergerak menghalangi tempat sujud, misalnya gini nih, tidak ada apa-apa, berarti kalau ada sesuatu yang bergerak maka kita sujud di atas benda yang bergerak itu, maka di situ dijelaskan sujudnya kada sah karena dianggap dahi tidak menempel ke tempat sujud atau ke lantai tadi. Contohnya nanti apa? Contohnya misalnya pian sembahyang pakai surban yang panjang, ya Allah, yang selendang gitu. Kalau waktu berdiri kan bisa kadang-kadang sampai ke sini, tapi ketika pada sujud ternyata sorban tadi itu berarti kada sampai ke tempat sujud karena terhalang sesuatu benda yang bergerak dari tubuh kita. Nah, salah satu contoh lagi babinian. Babinian ini kan ada dua nih, ada dua jenis mukena. Satu jenis mukena yang langsung, kayak baju gamis Solo ini kan langsung nih. Ada babinian perempuan itu pakai jenis mukena yang berpotong, artinya roknya ada, atasannya ada. Kalau yang gamis itu insya Allah kada jadi masalah karena kada bergerak-gerak itu, kada mungkin kecuali ganawan misalnya gober banar lalu pada waktu sujud menutupi tempat kita sujud. Tapi kalau mukena pian-pian yang berpotong itu yang berbahaya. Tanpa pian sadari itu mukena pada waktu pian sujud ternyata jatuh posisinya tuh tepat di tempat pian sujud, lalu dahi pian sujud ke tempat pian sujud terhalang oleh mukena tadi, maka dahi itu tidak menempel ke lantai, tidak menempel ke tempat sujud. Berarti menurut keterangan Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'in, maka sujudnya dianggap tidak sah. Nah, hati-hati pian binian tak, karena dahi terhalang oleh benda yang bergerak tadi, salah satunya adalah mukena. Begitu juga dengan kedua telapak tangan. Makanya dulu pernah ditakuni, Pak jangan kayak apa jangan, berapa tahun yang lalu ditakuni masalah yang gitu. Jauh gitu maksudnya bilangnya terhalang dahi ataupun kedua telapak tangan ketika kita sujud oleh benda sesuatu yang ada pada diri kita yang sifatnya bergerak, maka pada waktu itu sujudnya tidak sah karena tidak sampai dahi dan kedua telapak tangan ke tempat sujud. Makanya cakep gini gitulah, panjang gitu nah. Makanya sebagian besar ini babinian itu kada katuju mukena yang bulus. Nah, katuju yang bepanggal. Nah, kalau nak itu judulnya berarti harus hati-hati pada waktu sujud meletakkan mukena kita. Jangan sampai mukena tadi menyebabkan kedua telapak tangan kita terhalang untuk menempel ke tempat sujud oleh mukena atau menghalangi dahi kita tertutup oleh mukena pada waktu sujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ijaz sajad pamakin jabhataka minal ardi wala tanaqqar naqra. Artinya apabila sujud engkau maka tetapkan olehmu akan dahimu pada bumi tempat sujud, dan jangan engkau sujud seperti kelakuan ayam mematuk. Nah, jadi dahi ini
pada waktu sujud jangan seperti kelakuan ayam. Artinya dahi ini kada begana, bergarak-garak misalnya. Nah, ini tempel gini misalnya, no garak-garak kemudian kayak kersingganaan. Nah jangan seperti itu Nabi. Tapi ketika sujud bujur-bujur tempelkan posisi dahi ini, jangan sampai bergarak-garak lagi, tetap pada posisi sujud. Mana tadi? Bermula hikmah yang demikian bahwasanya maksud daripada sujud itu menghantarkan kulit anggota yang terlebih mulia yaitu dahi kepada tempat yang hina, segala tempat kaki yang berpijak yaitu bumi tempat sujud, supaya sempurna sifat tawadu. Nah tadi sudahlah. Seperti yang tersebut di dalam hadis, aqrabu ma, yaitu apabila ia sujud, nah apabila sujud maka diketahui daripada diperintahkan sujud atas dahi jika sujud ia atas. Jadi di sini jangan sujud di atas pelipis pipi, hidung. Nah jangan sujud pipi yang disujudkan, berarti nih kayak apa tuh? Nah kayak ini berarti lah. Nah itu mana punya kayak gitu tuh? Kan kanakan ada nang kayak itu tuh. Mungkin di sini contohnya itulah karena melihat kekanakan yang rancak tujuh nang ini. Atau setengah sorbannya. Nah setengah sorbannya tadi. Apabila itu dilakukan maka tiadalah sah sujudnya. Nah ini tadi sujud di atas sorban, sujud di atas pipi, berarti kada sah sujudnya. Yang sorban tadi sudah dijelaskan dulu. Tetapi jika sujud ia di atas rambut yang tumbuh daripada dahinya atau sebagiannya saja. Nah misalnya nih ya, kan kadang-kadang ada melihat babinian kan, apa rambut apa, kadang-kadang sampai ke sini berambut. Nah ada yang tipis, ada yang agak tebal. Nah di sini dikatakan apabila ia sujud di atas rambut yang tumbuh pada dahinya, baik itu full tumbuhnya ataupun sebagiannya saja, maka dianggap sah sujudnya. Dan jika walaupun rambutnya itu panjang, nah walaupun panjang rambut nih tumbuh pada bagian dahi, nah itu dianggap bukan sesuatu yang menghalangi untuk menempelkan dahi ke tempat sujud, asal bujur-bujur tumbuh. Tapi kalau misalnya ditempelin handiplas, nah itu kan menghalangi tuh. Misalnya pian nih sakit kepala, ya kalau sakit kepala lalu nukar apa, koyo cabai kah, koyo cabai kalau tuh yang panas tuh di sini ditempel, kalau di sini kan ada apa, di tengah ditempelnya juga. Nah pada waktu sujud ternyata itu tidak dalam keadaan emergensi. Nah kada dicabut koyo cabainya tadi, atau luka misalnya nih pakai handiplas, tetapi kada emergensi, kada darurat. Kalau seandainya pian cabut handiplasnya itu kada berpengaruh terhadap mudarat, akibat mudaratnya dan lukanya tadi, maka pada saat itu wajib tetap dibuka handiplasnya atau koyo cabainya tadi, karena kada memberikan mudarat juga. Kalau seandainya dilepas lain, misalnya kalau seandainya dilepas perban ataupun handiplas itu menyebabkan lukanya tambah parah atas rekomendasi dokter misalnya kan, maka pada saat itu diperbolehkan handiplas ataupun perban misalnya dipergunakan untuk tetap tempat sujud, atau asal rekomendasi dari yang ahlinya siapa, yaitu dokter. Tapi kalau seandainya kada, maka wajib dilepas dulu untuk sembahyang. Setelah sembahyang silahkan pakai lagi. Adapun syarat sujud itu ada 9 perkara. Nah belum sujud lah. Syarat sujud ada 9. Jadi
yang namanya sujud, apabila 9 hal ini kita lakukan, berarti sujud kita tuh sah. Tapi apabila di antara 9 ini kada kita gawe tanpa ada sesuatu ujur yang diperbolehkan oleh syara, maka sujud kita kada sah. Yang pertama ini adalah tumak ninah. Nah, maka tidak sah apabila seorang yang sujud tanpa dengan tumak ninah. Nah, paham aja sudah tumak ninah tadi. Tumak ninah sujud berarti posisi dahi memang benar-benar menempel di tempat sujud tanpa ada gerakan yang lain. Begitu juga dengan kedua tangan dan kedua lutut dan juga kedua kaki. Tapi apabila misalnya dahi kita sudah bergana, tangan kita sudah bergana, lutut kita sudah bergana, tapi batis, kan 7 anggota sujud, batis, kedua telapak batis jari-jari ini masih kada singganaan. Nah, berarti itu masih belum dikatakan tumak ninah, karena masih ada anggota yang 7 tadi masih bergerak, ada berdiam. Jadi syarat yang pertama adalah tumak ninah. Kemudian syarat yang kedua adalah meletakkan sebagian daripada 2 lututnya. Syarat yang kedua adalah, kalau bahasa di sini menghantarkan, meletakkan sebagian daripada 2 lutut. Ini lutut. Berarti keduanya sebagian. Karena kadang mungkin kiri kanan diandak juga kan, kadang mungkin. Sebagian berarti di sininya. Tabelkan itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga. Yang ketiga yaitu meletakkan sebagian daripada perut 2 tapak tangannya. Nah, ini walaupun 2 tapak tangan ini, perut ini, walaupun kada seberataan, tetap dianggap sah karena di sini dikatakan cuma sebagian. Tapi yang sempurnanya adalah keseluruhan semuanya dianggap. Kalau misalnya sebagian aja, di sini dikatakan boleh karena di sini syaratnya cuma sebagian. Kemudian syarat yang keempat, meletakkan sebagian dari perut sekalian yang tersebut itu, karena tersebut di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Hadisnya, umirtu an asjuda ala sab'a a'dha'a al-jabhati wal yadaini wal luqbataini wa turufil qadamain. Artinya bahwa aku disuruh untuk sujud di atas 7 anggota, yaitu dahi, kedua perut telapak tangan, kedua lutut, kedua perut jari, bagian kaki. Nah, berarti 7. Nah, ini semua dihantarkan diletakkan di tempat sujud. Kemudian syarat yang kelima, menekankan. Nah, ini syarat yang kelima, menekankan kepala pada tempat sujud. Jadi jangan asal bandak aja kepala nih, dahi beranya bayar tegatuk aja, tapi diperintahkan di sini adalah untuk ditekan. Kalau seandainya di sini dijelaskan, kalau seandainya ibaratnya itu kita sujud di atas tempat yang empuk, kalau di sini dikatakan di atas kapas. Nah, maka sebagai tanda bahwa kita itu bukti menekan, maka tempatnya itu berlubak. Itu artinya berlubak tuh apa? Udah kayak ini rata kan, kita tikin, nah udah tenggelam, sajadah kita itu tenggelam, atau modelnya kapas itu tenggelam. Tapi kalau lantai marmer kayak ini, tikin behimat, bukan lantainya tenggelam, kepala kita yang pecah.